Di area makam Sunan Bonang itu terdapat salah satu sumber mata air keramat yang dinamakan Sumur Quran. Menurut berbagai pengalaman dan testimoni orang-orang, bahwa Sumur Quran ini mengandung berbagai macam khasiat. Di antaranya ada penyembuhan penyakit, meningkatkan kecerdasan, menetralisir ilmu hitam, pengasihan, kewibawaan, penglarisan, dan lain sebagainya. Selengkapnya, simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sunan Bonang itu merupakan salah satu ulama di zaman dulu yang menjadi anggota Wali Songo. Sunan Bonang itu adalah putra dari beliau Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang sendiri itu adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan wali yang punya banyak sekali santri yang berasal dari berbagai pelosok Nusantara. Beliau tidak hanya pandai dalam syariat agama, namun beliau Sunan Bonang itu juga terkenal akan karomah dan kesaktiannya. Diceritakan pernah ada seorang yang bergelar Brahmana itu ingin menguji dan mendebat keilmuan beliau Sunan Bonang. Namun Brahmana tersebut itu malah dibuat takjub akan kekeramatan ilmu Sunan Bonang itu. Pada waktu itu, kitab-kitab milik sang Brahmana tersebut itu tenggelam di laut. Yang mana sebenarnya kitab-kitab itu yang akan digunakan argumen-argumen dan penjelasan untuk berdebat dengan Sunan Bonang. Namun tanpa diduga oleh sang Brahmana itu, Sunan Bonang itu menolongnya mengembalikan kitab-kitabnya yang hilang tenggelam di laut itu. Caranya yaitu beliau Sunan Bonang itu menancapkan tongkatnya, kemudian menarik lagi tongkatnya, lalu muncullah seketika kitab-kitab itu dari dasar laut, pemirsa. Menyaksikan hal tersebut, sang Brahmana itu sangat takjub dan berbalik 180 derajat, yaitu beliau itu tidak jadi mendebat keilmuan Sunan Bonang, malah beliau itu sang Brahmana berguru kepadanya untuk menambah ilmu. Sampai sekarang pemirsa, makam beliau Sunan Bonang itu sangat ramai diziarahi oleh orang-orang yang bertujuan yaitu bertabaruk ya, meminta berkah dengan para wali-wali Allah. Di komplek makam Sunan Bonang inilah ada salah satu sumber air keramat yang dinamakan Sumur Quran Sunan Bonang. Sejarah terjadinya Sumur Quran. Di zaman dulu, beliau Sunan Bonang itu menemukan sebuah kitab Quran dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu kira-kira 2 x 3 cm. Quran tersebut beliau temukan ketika melakukan sebuah ritual atau tirakat khusus. Kitab Quran kecil itu orang-orang itu sering menyebutnya yaitu Quran Stambul. Pada masa itu, Quran Stambul ini menjadi pusat perhatian dan diperebutkan oleh para santri-santri Sunan Bonang. Hal ini karena barang siapa yang dapat memiliki Quran Stambul ini, maka dipercaya akan mendapatkan karomah, yaitu berupa kelebihan ilmu batin serta kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, agar semua santri-santri Sunan Bonang itu dapat menerima karomah kitab Quran Stambul itu, dan mungkin ya mereka itu tidak saling berebut, maka Sunan Bonang itu memutuskan untuk menenggelamkan Quran Stambul itu ke dalam sumur yang beliau buat sendiri. Nah, sejak saat itulah santri-santri Sunan Bonang itu rajin membasuh muka dengan air sumur itu, yaitu dengan harapan dan dengan tujuan agar lebih cerdas dan lebih mudah mempelajari agama. Hingga saat ini sumur tersebut dijuluki dengan nama Sumur Quran karena di dalamnya tertanam kitab Quran Stambul milik Kanjeng Sunan Bonang. Nah, banyak masyarakat dan para peziarah itu meyakini bahwa sumur Quran tersebut itu mengandung berkah yang sangat luar biasa. Hal ini karena memang sudah banyak bukti-bukti mereka yang berhasil mendapatkan barokah dari air sumur Quran ini. Dapat menyembuhkan sakit stroke. Hal ini dialami oleh beliau Siti,
yang berasal dari Surabaya. Pada suatu ketika orang tua Siti ini terkena penyakit stroke. Sudah tidak terhitung ya biaya yang ia keluarkan untuk mengobati orang tuanya, tetapi tidak ada perkembangan sedikit pun. Kemudian Siti ini berinisiatif itu untuk membasuh orang tuanya tersebut dengan air sumur Quran, yaitu sebagai usaha terapi batiniah. Akhirnya penyakit yang diderita orang tuanya itu mulai ada perubahan pemirsa. Jika dulu hanya bisa duduk lemas di kursi roda, kini sudah mampu berdiri dan berjalan 2 hingga 3 langkah, menghilangkan pengaruh pelet. Hal ini dialami dan dibuktikan oleh seorang ibu yang mana suaminya itu sering keluar malam dan sering marah-marah kepada keluarga tanpa sebab yang jelas. Nah, setelah rutin minum air dari sumur Quran itu, akhirnya si suami tersebut menjadi lebih sabar, penyayang, dan tidak suka bepergian lagi, menambah kecerdasan. Menurut pengalaman mereka ya yang telah membuktikan bahwa air sumur Quran itu sangat baik bagi para pelajar. Dengan rutin meminum air itu, maka kecerdasan itu menjadi lebih baik sehingga bisa lebih menampung banyak ilmu dari para guru-guru. Ketika mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru itu menjadi lebih tenang sehingga nilainya itu bisa menjadi lebih baik. Menambah kefasihan membaca Al-Quran. Bagi santri-santri ataupun siapapun ya yang ingin lidahnya itu fasih dalam membaca Al-Quran, maka bisa rutin terapi dengan meminum air sumur Quran ini. Hal ini sudah banyak dibuktikan oleh para santri-santri pondok pemirsa. Bahkan santri-santri Sunan Bonang pun itu dahulu juga berwasilah dengan air sumur ini pemirsa, yaitu tujuannya agar lebih fasih dalam mengaji dan membaca kitab-kitab karya para ulama. Nah, selain itu semua masih banyak khasiat dari air sumur Quran ini pemirsa. Contohnya yaitu seperti mudah mendapatkan jodoh bagi yang belum dapat jodoh ya. Terus bisa untuk pengasihan ya, tidak usah memakai susuk. Maka Anda cukup membasuh muka Anda, itu insya Allah akan memperoleh daya pengasihan. Terus kemudian juga untuk kewibawaan, yaitu sama seperti pengasihan itu. Terus memperlancar bisnis atau memperlancar dalam hal berdagang. Terus penyembuhan penyakit ya, terapi penyembuhan penyakit, terus mengusir jin, dan masih banyak lagi. Bahkan pemirsa sekalian, menjelang pemilu itu banyak caleg yang memanfaatkan air sumur ini agar bisa menang pemilu. Tetapi apakah permintaan tersebut itu diijabah oleh Allah atau tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Tetapi ya, sepanjang niatnya itu baik, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air sumur Quran itu hanyalah salah satu wasilah ataupun perantara saja ya. Air tersebut bukanlah yang memberikan berkah, tetapi hakikatnya berkah itu datang dari Allah. Karena di dalam sumur tersebut tersimpan ayat-ayat Allah yang suci. Dulu di Jepang ya, perlu pemirsa ketahui, itu pernah diadakan penelitian oleh salah seorang akademisi. Dalam penelitian tersebut itu ditemukan bahwa air yang dibacakan kata-kata baik atau doa-doa atau ayat-ayat suci, terus kemudian air yang ditempel dengan kata-kata yang baik, terus didengarkan dengan lagu-lagu yang merdu, maka molekul-molekul air tersebut itu berubah menjadi sangat baik sekali. Begitu pula sebaliknya, bila air diperdengarkan atau ditempel kata-kata buruk ya, maka molekulnya itu juga berubah menjadi lebih buruk. Kapan-kapan ya, kalau memang sangat diperlukan, kita akan bahas masalah ini secara tuntas dan detail. Bagi pemirsa sekalian yang ingin berwasilah dengan air ini ya untuk tujuan apapun, yang penting tujuannya baik, silahkan itu datang saja langsung ke makam Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Desa Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Silahkan berziarah dulu, baru setelah ziarah itu boleh mengambil air dari sumur tersebut. Atau mungkin kalau memang bisa ambil airnya dulu, itu silahkan ambil, terus kemudian airnya dibawa ketika berziarah, yaitu ditaruh di depan ketika berzikir di makam Sunan Bonang. Semoga sajian ini bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Patin Mangkap undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.